Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 46 bagian pertama. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan kita temukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaffai, fai ada harfu lin sebab ada ya sukun yang sebelumnya didahului harokat fathah. Maka cara membacanya adalah cukup kita lembutkan atau kita lunakan. Waqaffaina, nah hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada harokat fathah yang bertemu dengan alif. Maka cara bacanya huruf nun dipanjangkan 2 harokat. Waqaffaina ala, la hukumnya adalah mad jaiz munfasil sebab ada mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah harokat fathah panjang pada kata ala, kemudian hamzahnya a pada kata atharihim. Jadi ada dalam 2 kata. Maka huruf lam ini dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ala a hukumnya adalah mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan. Alif kalau ada harokatnya pada hakikatnya adalah hamzah juga. Maka dibaca panjang, a-nya ini 2 harokat. Asa, sa mad tabi'i dhahiri karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Maka huruf yang berharokat fathahnya dipanjangkan 2 harokat. Asarihim, huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab barisnya di bawah yaitu baris kasroh. Maka ra dibaca dengan tipis, ri. Atharihim. Kemudian ada hukum ikhfa syafawi sebab mim sukun menghadapi huruf ba. Maka bunyi mim sukun didengungkan, tahan. Him. Cara membaca dengungnya ini ada 2 pendapat. Yang pertama adalah dengan merapatkan bibir atau disebut dengan itbaq syafatain. Kalau pakai cara merapatkan bibir, maka rapat bibirnya ini tidak menekan, lunak saja. Him. Yang kedua adalah dengan merenggangkan bibir, kurang lebih 1 helai kertas atau furjah syafatain. Kalau yang furjah ini nanti terdengarnya sedikit samar mimnya. Atharihim. Lalu saya menggunakan yang mana? Saya menggunakan yang rapat. Atharihim bi'i. Ai mad tabi'i dhahiri sebab ada ya sukun didahului harokat kasroh. Maka huruf ain panjang 2 harokat. Bi'isa. Jika berhenti di sa hukumnya mad tabi'i karena ada alif didahului harokat fathah. Jadi kalau berhenti panjang 2 harokat. Nah, mana harokat fathah? Mana alifnya ya? Ini alif bengkok atau alif maksurah. Namun jika diteruskan sinnya menjadi pendek. Aisad. Gugur madnya. Namanya takhallus bil hadfi. Sebab ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama huruf mad alif, sukun kedua ba sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan ketika wasol. Jadi sinnya pendek.
bi'isab. Kemudian ada hukum qalqalah sugro, sebab huruf qalqalahnya sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka dibaca memantul dengan pantulan yang kecil. Bi'isab nimaru. Ro sukun dibunyikan secara tafkhim karena sebelumnya berharokat fathah, maka dibacanya tebal. Maryama musaddiqal. Kemudian ada hukum idgham bila gunnah karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf lam, maka tanwinnya dileburkan ke lam musaddiqal tanpa disertai dengungan, jadi cukup ditekan. Musaddiqal lima. Ma matobi'i dhahiri karena ada alif didahului harokat fathah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Musaddiqal lima bay. Bay ada harfulin sebab ada ya sukun didahului harokat fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Lima baina yaday. Dai ada harfulin sebab ada ya sukun didahului harokat fathah, maka dibacanya dilembutkan atau dilunakkan. Baina yadaihi minat. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf ta, maka alif lam tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. Minat tau. Tau ada harfulin sebab ada waw sukun didahului harokat fathah, maka dibacanya lembut. Taurah. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris di atas yaitu baris fathah, maka dibacanya tebal. Taurah. Roh apabila berhenti di sini hukumnya mad arid li sukun karena matobi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Matobi'inya fathah panjang pada huruf ro, huruf yang disukunkannya ta. Jadi kalau berhenti ro-nya jadi panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Taurah. Dan ta ini namanya ta marbutoh. Apabila berhenti jadi hak sukun. Roh. Di atasnya ada tanda waqaf al-waslu aula yang artinya diteruskan lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa bani Maryam. Bi'isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.